Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribun dan pemirsa dimanapun berada. Saya kali ini berada di Sasono Loyo Merian di Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada di makam ini adalah bagian dari cara kita untuk menelusuri sejarah masa lalu lewat pengamatan nisan-nisan kuno, kijing-kijing kuno yang memiliki ornamen-ornamen khusus, perlambang khusus, dan kita akan mencari pengalaman baru atau local experience dari belusukan menelusuri kijing-kijing tua atau makam-makam tua. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan satu di antara ahli nisan kuno, yaitu Mas Yasir Arafat dari Universitas Islam Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Ikuti penelusuran kita. Kebudayaan itu kan orang semakin lama ingin yang paling mudah. Sehingga pada perjalanannya orang tidak lagi ingin membuat kijing tumpuk candi kayak gitu. Membuat 1-2 batu datik tunggal, dan bahkan satu batu seperti ini begitu masuk 1900 ke sini sampai tahun 2000-an udah wis satu batu aja. Bahkan sekarang itu nggak boleh dikijing, hanya di kotain gitu aja. Jadi semakin tua itu memang ya rata-rata rumit ya, semakin rumit ya. Semakin tua semakin rumit karena orang dulu kan menyebut makam itu candi, nyandi. Setelah 1000 hari nyandi. Itu artinya membuat struktur bangunan yang terdiri dari tumpukan batu, dan itu nanti disebut sebagai susunan candi. Dan kemudian makanya bertumpuk-tumpuk. Ini kan potongan-potongan batu, kalau jeneng ke candi kan persis seperti ini. Betul. Gitu. Ini ada apa Mbak Mei, kalau yang di pojok itu namanya apa? Antefik. Antefik ya. Nah, ini kan antefik Mas, jeneng ke candi-candi mesti ketemu kayak gini. Oh iya betul. Antefik. Persis. Makanya orang Jawa kan menyebut setelah 1000 hari ajeng tindak pundi Mbah, ini nyandi. Nyandi. Candi. Walaupun sekarang bentuknya kayak gini tetap disebut nyandi. Ya, tradisi itu bertahan ya. Bertahan. Walaupun sudah 600 tahun, 500 tahun. Nah, itulah alam pikiran manusia itu yang terus menerus dilestarikan itu. Tapi apa bisa dibilang kalau misalnya nisan makam itu kemudian bersusun batu-batu bertumpuk-tumpuk, itu kemudian kita bisa bilang ini adaptasi dari kebudayaan. Secara kultur iya, arsitektur manusia itu bukan hanya kita, tetapi misalnya kayak di peradaban Persia misalnya. Islam itu ketika datang kan tidak mengenal bangunan menara Mas, tapi itu nanti diadaptasi dari kebudayaan para penyembah api di Persia. Karena kan itu menara itu artinya dari bahasa Arab untuk tempat menyalakan api yang paling tinggi. Karena waktu itu pagan menyembah berhala dan api gitu. Nah, begitu Islam masuk dan banyak yang masuk Islam dari Persia, bangunan menara itu diadaptasi jadi kelengkapan bangunan masjid. Jadi dalam kebudayaan manusia saling tukar menukar itu hal yang biasa, tidak ada hubungannya. Nek aku nggawe ngene terus aku Hindu, nggak ada hubungannya. Gitu ya. Nek aku tahlilan terus aku musyrik, nggak ada hubungannya. Itu jadi luas ya. Itu adaptasi kultural yang itu hukum universal kebudayaan manusia. Di mana aja. Lalu kita aja HP-nya Xiaomi, lantas kita pakai HP Xiaomi lantas awake jadi wong Cina kan mboten kan. Itu hanya tukar menukar saja. Betul. Tukar menukar yang tidak ada hubungannya sama apa namanya, sama nek carane wong saiki akidah gitu. Iya. Kalau orang dulu biasa wae gitu. Biasa ya. Mungkin fungsi gitu kan. Fungsi. Hanya ngelihat fungsinya aja. Iya. Fungsi arsitektural gitu. Ya. Karena umumnya arsitektur pada masa itu kayak gitu, maka dibuatlah demikian. Nah, kalau ini kira-kira dari sisi skala umur di periode kapan ini? Sama Mas kayak tadi, 1700 akhir sampai 1800 awal. Itu di masa HP1, HP1, HP2 sampai dengan perang di Panegaran lah ya. Di Panegaran ya. Kira-kira demikian. Dan keberadaan makam-makam di sini mungkin juga ada kaitan dengan perang di Ponorogo ya. Iya, maka tadi kami perkirakan karena di sini ada riwayat tentang itu. Nah, ada kemungkinan beliau-beliau ini adalah bagian dari itu gitu. Meskipun itu butuh dikonfirmasi dengan data historis ya. Hanya kira-kira kami begitu gitu.
Dan ini kondisinya sudah Iya. cukup rusak ya. Lagi makam-makam dengan ciri-ciri simbol-simbol begini itu kan, makam itu kan dia seperti halnya candi, semakin simbolik kan dia semakin menyimpan makna. Kalau yang ini tuh simbol apa, Mas? Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal. Oke, Ya. Itu Wulan artinya apa Tumanggal. ya? Bulan sabit. Bulan sabit. Iya, bulan Oke. sabit. Dan ragam hias kayak begini nih dari periode kapan sampai Kalau- kapan dah? Itu sudah ada sejak, kalau kami lacak sudah sekitar 1500 sudah ada. Oh. Termasuk simbol surya, matahari, Surya, ya. surya suminar itu, surya sumirat nanti ada yang menyebut demikian. Biasanya ada di makam-makam 1400-an sampai makam-makam 1000, bahkan yang di Semokatan itu makam-makam 1700-an masih ada yang pakai surya itu. Banyak Bulan sekali. Tumanggal. Bulan Tumanggal. Ini bulan Tumanggal. Mugi-mugi Allah yaghfir lakum dzunubakum wa yarhamkum wa ya'afikum wa ya'fu ankum wa yukrim nuzulakum wa yusih madkhalakum wa yanwir kuburakum. Ugi katur dumateng sedaya ingkang sesepuh ingkang damel kicing saha nisan-nisan sepuhipun. Mugi tansah pinaringan jembar alam kuburipun, pikantuk pangapura saha termasuk golongan ingkang pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur-Rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kita sekarang ada di makam Kantiloyo, Merian, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Sleman. Letaknya tidak terlalu jauh dari makam yang pertama tadi yang kita tengok. Ada sejumlah nisan kuno, dan di sini kita akan lihat apakah ada yang kuno-kuno. Nah, kita lihat di sana. Ada yang gede satu. Seribu 800-an? 1900-an. Oh, 1900-an ya. 1800 akhir ada, cuma lebih banyak yang lagi yang kayak gini 1900. Mas Yasir, sebentar Mas, saya mau minta tolong dijelaskan. Ini ada Tribuner. Nih, saya bersama Mas Yasir Arafat, dan beliau ini adalah barangkali satu di antara sedikit orang yang kemudian meneliti dan sudah menuliskan dalam sebuah buku Nisan Hanyokro Kusuma. Dan kita pengen tahu ini sebetulnya apa sih yang bisa kita ambil ketika kita mendatangi nisan-nisan kuno, makam-makam sepuh itu. Apa kira-kira pesan dan kemudian cerita yang bisa kita ambil, Mas Yasir? Pertama, kita mendatangi makam-makam ini sebagai upaya untuk melacak cikal bakal atau orang yang membangun tempat kita tinggal hari ini. Karena bagaimanapun mau tidak diakui dengan aliran agama atau aliran kepercayaan atau aliran ideologi apapun, kita hidup di atas tanah yang dulu tanah ini dibangun oleh orang-orang yang saat ini beliau-beliau semuanya menjadi mayat. Dan kita datang ke makam-makam ini dalam rangka melacak, menelusuri apa yang paling mungkin kita dapatkan dari jejak-jejak sejarah yang bisa kita temukan di lapangan, yaitu di kuburan, berupa makam, artefak-artefak makam, atau bahkan hanya cerita lisan dari masyarakat setempat. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kami juga di beberapa kesempatan sudah mengatakan bahwa sejarah nasional adalah sejarah desa. Tidak ada sejarah Indonesia tanpa sejarah desa. Sebagaimana bangsa ini tidak berdiri tanpa adanya desa-desa. Dan siapa yang membuka desa? Yang membuka desa adalah cikal bakal desa. Di mana cikal bakal desa saat ini? Mereka semuanya ada di makam.
Dan upaya kita untuk menelusuri makam itu adalah bagian dari merawat sejarah bangsa ini, merawat ingatan kolektif kita, dan juga menceritakan kepada generasi ke depan agar tidak lupa bahwa mereka hidup di atas tanah yang diperjuangkan oleh mereka-mereka yang sudah menjadi tanah. Mereka minum dari air sumur, yang sumur itu diperjuangkan oleh orang-orang yang saat ini sudah terkena menyatu dengan tanah, intinya begitu gitu. Oke. Nah, yang kedua, ada simbol-simbol tertentu yang bisa kita kenali dari makam-makam dan itu terentang masanya ya berdasarkan perbedaan simbol-simbolnya. Ini apa saja Mas? Bisa diceritakan secara singkat? Oh baik, yang paling sering muncul di makam itu adalah simbol-simbol floral, tumbuh-tumbuhan, dan simbol-simbol bentang alam yang lainnya, misalnya bulan sabit atau bulan tumanggal, kemudian simbol Surya Suminar, matahari, Purnomo Sidi, bulan purnama penuh, dan simbol floral itu biasanya seperti simbar menjangan, kemudian cengkeh, kemudian ada juga kembang manggis, ada juga sulur-suluran, ada juga lunglungan, yang semuanya menunjukkan kenyataan-kenyataan alamiah gitu ya, yang dipahat di atas batu. Oke, dan itu bisa menceritakan kepada kita ya periode nisan itu kapan, iya. Kayak gitu. Lalu hiasan-hiasan dan terutama bentuk dan rupa makamnya. Jadi rupa makam itu kita bisa membaca ini makam tahun berapa, ini nisan tahun berapa. Dari hiasan-hiasannya kita bisa membaca makna-makna simboliknya, meskipun hari ini kita sendiri juga kesulitan membaca bagian-bagian penting dari pemaknaan itu. Baik, terima kasih Mas. Kita lanjut. Yuk, muter-muter. Ya, jadi itu Mas Yasir Arafat ini mengajar di UIN Sunan Kalijaga, dan beliau ini sudah berkeliling kemana-mana, termasuk juga mempelajari nisan-nisan yang ada di Tanah Suci sana juga. Kemudian sudah pernah masuk ke makam Sultan Agung juga, melihat betapa nisan Sultan Agung itu ternyata sederhana ya, itu tanpa hiasan, dan ini menandakan bahwa raja-raja di Jawa itu tidak terlalu membangun nisannya itu dengan hiasan-hiasan seperti yang lain-lainnya ya. Mungkin di makam-makam biasa itu kadang-kadang kita melihat ada ornamen-ornamen yang sangat beragam, kaya begitu, dan ternyata tidak. Dan di sini ada di makam Merian ya, Kantiloyo Merian, Margomulyo Seyegan, Kabupaten Sleman. Dan di depan sini ada satu kotak berisi 4 nisan, dan kalau kita lihat kondisinya masih bagus ya, masih utuh. Dan ini kalau perkiraan Mas, ini dari periode kapan ya? Ini periode 1800-an ini. Oh, 800-an. Jadi sudah agak baru ya. Sudah agak kesini ya. Yang paling jelas itu bisa kita lihat dari apanya Mas? Bentuk struktur kijingnya. Oh, struktur kijingnya. Struktur kijingnya ini. Kemudian struktur atau bentuk dari nisannya, yang dalam penelitian kami nisan-nisan seperti ini memang jamak ditemukan di makam-makam tahun 1700 akhir sampai dengan 1800 sampai hingga 1900. Tapi kalau seperti ini dia masih tinggi, ini masih menunjukkan era yang 1800-an. Ya, ini jadi disusun dari batu bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kita coba lihat ada 1, 2, 3, 4 sampai dasarnya itu 4 susun, tetapi hanya terdiri dari 2 bagian saja, batu, blok batu ini dan yang sana. Mungkin kalau kita nemu yang lebih tua mungkin ininya lebih banyak ya Mas, potongan-potongannya. Potongan batunya lebih banyak. Kalau yang nisan lebih tua lagi. Karena itu kan orang Jawa menyebutnya candi ya. Iya, candi ya. Oke.